Nah, kita mulai dulu aja ya, takut ada tombol. Udah mulai recording, semoga nanti bisa kita lihat tontonannya buat Chelsea. Ya udah, jadi kalian udah lihat ininya kan slide-nya? Jadi hari ini kita belajar namanya, nggak susah kok pelajaran hari ini tuh gampang banget. Kita belajar namanya posisi titik dan garis pada koordinat kartesius. Nah, ini apa sih gitu? Jadi intinya koordinat kartesius itu tuh buat menunjukkan posisi. Posisi itu gimana? Misalnya kayak gini nih, misalnya di sebuah komplek gitu kali ya. Ada rumah nih, yang gede ini rumah Ana nih, di sebelahnya ada rumah Rika. Ini di Jalan Argo Ayu gitu. Di sebelahnya Jalan Argo Ayu ada Jalan Padi, ada rumah Yuni sama Pundi di situ. Nah, di sebelah kanannya ada Jalan Duku sama Jalan Argosari, ada rumah Cici sama Bayu. Ini tuh tanah kosong nih, belum ada yang laku nih, belum kebeli misalnya ya. Jadi ada rumah di situ gitu. Nah, jadi posisinya Pak Budi itu di mana sih gitu, atau posisi rumahnya anak mana sih gitu kan tuh. Itu bisa kita bisa kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, jadi koordinat kartesius itu bentuknya kira-kira kayak gini nih. Ya intinya sih kotak-kotakan gini. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y, yang ke kanan, dari kiri ke kanan itu namanya sumbu X. Kalau kalian mata angin ingat kan, timur tenggara selatan barat daya, barat laut utara timur laut. Nah, dari barat ke timur itu kan sumbu X namanya yang ini nih. Jadi dari 0, 1, 2 ke kanan sampai -1 ke samping kiri gitu. Nah, sedangkan dari 0 ke atas ke utara ini sampai -1 ke bawah ini tuh, itu tuh sumbu Y namanya. Jadi nanti semua lokasi-lokasi itu tuh bisa kita petakan di sini gitu. Maksudnya gimana sih? Tetap nggak ngerti nih, Kak? Ya kita masuk contoh aja supaya nggak pusing kali ya. Jadi, kalau kalian ada yang bingung langsung interrupt aja ya. Aku sambil ngeliat chat juga nih, siapa tahu Rodia pengen nanya di chat. Jadi, Lupika admit. Jadi jangan segan-segan kalau ada yang bingung. Jadi aku nanti juga bisa jawab pertanyaan kalian apa. Oke? Berarti kalau yang dari atas ke bawah, yang ke samping Y kan? Yang ini ke sini, ini kan aku bisa pakai pointer nggak? Jadi ya kepencet. Jadi dari kursor aku kelihatan nggak ini kursor yang gerak-gerak? Kelihatan kan? Dari sini, dari kiri ke kanan itu namanya sumbu X. Dari atas ke bawah namanya sumbu Y. Nah, semua area ini namanya kartesius area gitu. Ini kartesius tulisannya kayak gini nih. Karena yang menemukan itu namanya kartesius. Oke? Sampai sini ada yang bingung dulu? Kita lanjut dulu kali ya, supaya kelihatan contohnya gimana, supaya kebayang. Nah, jadi ada yang namanya posisi titik pada bilangan koordinat kartesius. Maksudnya apa? Tadi kayak kita bilang, kartesius ini berguna untuk menunjukkan titik, posisi lah. Jadi kayak ini misalnya nih, ada beberapa titik kan, ada yang warna ungu. Kelihatan kan ini warna ungu? Yang di tengah ada titik yang warna hijau, ada titik warna merah, ada titik warna apa ini? Warna biru. Nah, kalau ditanya posisi titik warna ungu itu di mana ya gitu. Nah, itu tuh 0,0 nih ya udah ya. Kalau titiknya di titik pusat perpotongan sumbu X dan sumbu Y yang selalu 0,0 namanya tuh titik pangkal. Jadi yang warna ungu ini namanya titik pangkal nih. Nah, terus kalau ini kan ada warna hijau nih, titik warna hijau ya. Kan jarak ini kan sumbu Y tadi nih ya. Ini sumbu Y, yang ke kanan ini sumbu X. Jarak titik yang ini nih dari sumbu Y berarti kan ini ya. Dan ini sumbu Y kan, yang tegak ini titiknya di sini nih. Berarti jaraknya berapa nih? Segini kan, segini panjang nih dari Y ke titiknya. Itu namanya ordinat nih. Jadi jarak titik ke sumbu Y itu ordinat. Sedangkan jarak titik ini ke sumbu X kan ini ya, berarti yang ini nih. Di
si panjang garis putus-putus warna hijau yang ke bawah ini, itu namanya absis. Nah, kalau kalian disuruh mendefinisikan titik, misalnya kayak titik warna hijau ini, titik ini berapa sih gitu? Kalian harus menyebutkan absisnya dulu, baru ordinatnya. Nah, jadi ibarat apa ya, gampangannya tuh X-nya dulu baru Y-nya gitu. Ini berapa X sih kalau ke kanan? Kan 2X ya, ada 1, 2 gitu, makanya X-nya 2. Nah, berapa Y sih kalau ke atas? 1, 2, 3. Makanya titiknya jadi 2,3 gitu. Gampangnya gitu. Kebayang nggak kenapa yang warna hijau ini jadi 2,3? Halo teman-teman, terbayangkah kenapa ini jadi 2,3 titiknya? Maaf, untuk 3 itu nilainya koma apa nilainya kali ya? Oh, ini koma aja, itu nggak dikalikan, nggak ditambahkan, nggak dikurangi, cuma letak aja posisi titik ini itu X, Y sama dengan 2,3 gitu loh. Ini tadi yang nanya siapa ya? Amin Halim ya? Panggilnya Halim ya? Nah, itu tuh bukan satu hal yang kamu kalikan atau kamu tambahkan atau kamu kurangi, bukan. Kamu cuma menuliskan posisinya saja. Posisinya titik itu secara X dan Y itu tuh 2,3 gitu aja. Kamu bahkan nggak butuh ngaliin, nggak butuh nambahin, gitu aja, cuma ngelihat aja. Oh, ini 2 nih. Ke sumbu, dari sumbu Y ke titiknya 2, dari sumbu X ke titiknya 3 gitu. Berarti 2,3 gitu. Atau gampangannya warna hijau ini kalau kamu tarik garis putus-putus kan itu tuh 2 nih kalau di sumbu X. Garis putus-putus yang lainnya kalau kamu tarik 3 ke sumbu Y. Makanya kamu nulisnya 2,3 gitu. Jawabkah Halim? Amin Halim? Iya ya Kak. Oke. Nah, kenapa juga ujungnya ini yang titik warna merah itu tuh berapa? Itu minus 3,1. Kenapa? Coba nih kita lihat lagi ya. Kalau kamu tarik garis putus-putus kan, kamu tarik garis putus-putus ke sumbu X berapa nih? Sek ke bawah. Oh, itu tuh ternyata dia nunjuknya ke minus 3. Nah, sedangkan kalau kamu tarik, ya betul, kalau kamu tarik garisnya horizontal ke kanan, dia nunjuknya ke 1. Nah, ingat ya, tadi selalu X-nya dulu baru Y-nya. Jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Jadi titik ini minus 3,1 gitu. Jangan sampai 1, minus 3. Karena kalau 1, minus 3, titiknya di sini nih. Kursor aku kelihatan nggak ya? Aku bisa pakai ini nggak ya? Pakai nggak bisa. Nah, kalau 1,3 tuh di 1, minus 3 tuh di sini nih. Karena kan X-nya dulu nih. X-nya 1, Y-nya minus 3 gitu. Jadi jangan ketukar ya. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang ya, nggak susah ini masuk, gampang banget. Bisa ya? Nah, kayak gitu juga makanya, kebayang ya, terima kasih Nupika. Nah, jadi ini kenapa makanya titik yang ini tuh, namanya, posisinya berapa? Minus 1,5, minus 2,5. Kenapa? Karena kalau dia tarik garis putus-putus nih ke sumbu X, dia kan di tengah-tengah nih ya, di antara minus 1 sama minus 2. Makanya minus 1,5. Nah, sedangkan kalau ditarik garis putus-putus ke samping, ke sumbu Y, dia di antara minus 2 sama minus 3. Makanya, titik ini posisinya di minus 1,5, minus 2,5 gitu. Kebayang ya? Nah, di Cartesius itu ada namanya kuadran. Apa sih kuadran, Kak? Kuadran itu apa ya? Kelompok aja gitu. Jadi ini kan kayak kamu bikin gini garis sumbu Y sama sumbu X jadi ada dibagi 4 gitu kan ruangannya, terlihat kan? Nah, jadi yang di pojok kanan atas yang ini disebut kuadran 1. Nah, yang di samping kirinya kuadran 2. Tapi ini nggak bisa, Kak, aku maunya yang di bawahnya dong, kuadran 2, nggak bisa gitu. Jadi ini sudah selalu harus seperti ini. Kuadran 1 tuh yang paling pojok kanan atas, kuadran 2 di sebelah kirinya, kuadran 3 di sebelah bawahnya, kuadran 4 di sebelah kanannya. Jadi kayak dia berputar tapi berlawanan arah jarum jam. Kan kalau jarum jam ke kanan ya, gini kan muternya. Ini tuh jadi kayak gini. 1, 2, ya baru masuk 4 di terakhir. Nah, apa gunanya kuadran? Kuadran itu tuh
kalau titiknya ada di kuadran 1, itu kan area positif ya. Jadi selalu X sama Y-nya itu positif, nggak mungkin negatif gitu. Kalau negatif berarti udah salah nih, ada yang salah gitu. Sedangkan kalau di kuadran 2, X-nya selalu negatif. Karena X-nya di sebelah kiri kan. Sedangkan Y-nya positif, karena dia di atas sumbu X. Nah, sedangkan kuadran 3, dua-duanya negatif. Karena ya X-nya di sebelah kiri, Y-nya juga di bawah sumbu X. Kalau kuadran 4, kebalikannya. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kebayang nggak sampai yang kuadran ini? Kenapa kayak gitu? Atau bingung? Atau bisa aku ulangi lagi? Ada yang kalian masih bingung? Oh, itu mohon maaf Kak, itu ada suara-suara apa itu? Suara-suara. Sekarang juga masih ada suara-suaranya. Di headset. Halo? Ya, dari tadi, di awal. Oh, bentar deh. Kalau gini masih ada? Iya, masih. Kalau gini? Kayaknya Masih. suara dari Kayaknya dari kalian deh. Mungkin antara Pak atau Amin Halim kali ya? Jadi nggak pakai suara apa TV mati. kenapa ya? Coba aku gantian mute. Coba tahu gara-gara itu ya sebentar. Nanti kalian duduk lagi ya Maulana atau Amin. Coba deh, coba mute sebentar. Habis itu nanti duduk lagi bisa nggak? Halo. Maaf ya. Masih suaranya mengganggu kalian? Apa ya? Kayaknya suara kakak tetap kedengeran. Gimana? Enggak gitu doang. Sebenarnya sih suara kakak udah jelas kalau ada suara yang Mute ya. Kalau sekarang masih itu nggak? Sekarang masih getar-getar nggak? Enggak, Kak. Oh enggak ya. Kalau menurut aku gara-gara itu stereo nih. Stereo kayaknya di tempat kalian ada yang nyalain mic. Tapi habis itu jadi apa ya namanya? Apa sih istilahnya tuh kayak gitu tuh? Aduh, aku juga nggak tahu istilahnya. Ya begitulah. Ya, itu antara Maulana sama Amin Halim. Betul. Nanti kalau seandainya kalian ada yang mau nanya, baru hidupin mic-nya ya, Maulana atau Amin Halim, supaya bersih kali ya. Oke, kita lanjutin dulu kali ya. Aku sebentar lagi tertendang nih dari ininya, karena gratisan. Oke, sampai sini dulu kebayang nggak kenapa ada kuadran 4? Oke, Kak. Terus kalau di kuadran 1 tuh selalu positif, di kuadran kedua itu X-nya negatif, di kuadran 3 itu dua-duanya negatif, di kuadran 4 itu Y-nya yang negatif. Sampai situ dulu kebayangkah? Ada pertanyaan? Kebayang, Kak. Itu berarti kan harus dari sumbu X-nya dulu ya? Betul. Selalu harus sumbu X-nya ya, jangan sumbu Y-nya, jangan kebalik. Karena kalau kalian kebalik ya beda titik jadinya, salah lokasi gitu loh. Ibaratnya apa ya? Titiknya di mana nih? Kalau misalnya ojek kan, tapi titiknya Kartesius nih, di Tanah Abang gitu. Padahal kalian kebalik tuh, ujungnya nanti di Tanah Kusir gitu loh, gara-gara kebalik. Kisaran gitulah kira-kira gitu. Jadi kayak nggak boleh dibalikin, harus X dulu baru Y. Semoga kejawab ya. Oke, Kak. Lanjut dulu kali itu ya. yang 0,0 itu ini pusat Kartesiusnya. Betul, ini namanya titik pangkal, titik pusat, nggak ada yang sebut kayak gitu. Amin. Itu nanti kira-kira bakalan kepake nggak, Kak? Apa yang kepake maksud kamu gimana? Titik pangkal itu? Iya. Nanti ada fungsinya. Biasanya sih buat kayak apa ya? Dia melewati titik pusat gitu. Kalau udah kali dia melewati titik pusat, berarti apa ya namanya? Nantinya dia melewati titik pusat ini gitu. Jadi kayak ada misalnya nanti ada garis, nanti kita ada contoh di belakang lah.
kalau dia dibilang melewati titik pusat ya gitu, nanti kan harus melewati titik ini gitu doang aja sih. Terus nanti kalian bisa ngitung jarak lah, kan kenapa itu ada titik 00 tuh, supaya kalian tahu nih ini berapa ke kanan sih titik ini misalnya. Ya karena dia dua ke kanan dari titik 00 ya berarti ini X-nya 2 gitu. Jadi titik 0 itu tuh jadi acuan gitu loh, Nopika. Kejawab enggak ya? Iya, Kak. Amin, tadi kamu nyalain mic. Kamu ada pertanyaan? Tadi aku mute dulu gara-gara kamu itu. Sekarang kamu ada pertanyaan nggak? Kalau ada, aku udah ask to unmute tuh. Udah kamu bisa nyalain mic. Ada yang kamu bingungin? Halo, Kak. Iya, apa tuh? Ada yang kamu bingungin? Di kuadran 1 ya, kuadran 1 kan ada contoh 2,3 ya. Ya. 2,3 itu namanya koordinat ya, Kak? Iya, betul. Jadi ini titik koordinat, ya, bukan titik koordinat sih, titik pada koordinat kartesius gitu. Jadi satu tempat ini namanya kartesius, ini titiknya gitu aja sih. Oh, itu ya. Apakah aku menjawab pertanyaanmu atau masih ada yang bingung? Ya, cukup, Kak. Cukup, oke. Rodia ada pertanyaan nggak? Jelas, Kak. Itu tadi suaranya yang jelas atau materi yang jelas ya? Aku mute lagi ya, Amin. Semoga jelas ya, Rodia. Amin. Maulana, ada yang bingung nggak? Ya, diam. Kita lanjut dulu kali ya. Nanti habis ini baru kita, kalau ada pertanyaan kita ituin lagi, takut nggak keburu. Nah, Iya, Kak. ini nanti aja deh kita bahas, tapi kita bahas satu soal, misalnya titik A deh, nanti sisanya baru kalian kerjain. Kalau kayak gini titik A ini tuh titik posisinya berapa ya? Ada yang mau ngasih jawaban nggak? Itu 2,5. Betul. Terima kasih Nopika. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi titik A ini kan berapa sih jarak jarak ke sumbu Y-nya gitu kan? Itu kan X-nya ya, berarti kalian tarik garis putus-putus nih, tarik ke bawah, itu kan kena kedua nih. Nah, terus kalau kalian tarik ke samping kena ke berapa? Kena ke 5 kan gitu. Nah, tadi ingat apa? X-nya dulu baru Y-nya, makanya 2,5 gitu. Kebayang ya? Nanti kita lanjutin B sampai G, kalian kerjain habis ini pakai WA. Di grup aja ya, supaya kita materi dulu. Nah, tadi kan titik tuh. Sekarang ada yang namanya garis. Apa bedanya titik sama garis? Ya beda gitu. Kalau titik kan cuma titik aja ya kayak gini gitu. Ada titik A, B, C gitu-gitu kan. Nah, tapi ada yang namanya garis. Contoh misalnya ada 3 garis nih, ada garis warna biru, warna hijau, sama warna merah. Nah, garis warna biru ini dia sejajar sama sumbu X kan? Ini sejajar ya kayak gini. Kan tahu kan kalau sejajar tuh jaraknya sama persis gitu ya. Nah, dia berapapun nilai Y-nya, X-nya selalu berapa? Sorry, kebalik. Berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu berapa? Selalu 2 kan? Lihat nih. X-nya minus 10 berapa Y-nya? 2. X-nya minus 9, 2. X-nya waktu 1, 2 juga. Waktu minus 4, 2 juga. Waktu X-nya 6, 2 juga gitu. Karena untuk setiap X nilai Y-nya sama dengan 2, garis biru ini disebutnya garis Y sama dengan 2. Jadi nanti kalau kalian punya garis yang sejajar dengan sumbu X, tinggal dibilang garis itu garis apa gitu kan, tinggal bilang Y sama dengan, ya Y-nya itu ada di titik berapa gitu. Kalau ini contoh kita ini 2 gitu. Nah, sedangkan kebalikannya, coba lihat garis yang warna hijau. Garis yang warna hijau ini dia sejajar sama sumbu Y. Nih, sejajar kan? Dia untuk berapapun nilai Y-nya, X-nya selalu 3. Coba lihat. Waktu Y-nya 5, X-nya juga 3 gitu kan. Waktu Y-nya 8, X-nya juga 3. Waktu Y-nya minus 4 juga 3. Waktu Y-nya minus 10 juga 3 gitu. Makanya garis yang warna hijau ini disebutnya garis X sama dengan 3 gitu. Jadi kayak berapapun nilai Y-nya dia selalu 3 X-nya gitu. Nah, sedangkan garis yang warna merah dia tidak sesimpel ini gitu, nggak bisa dibilang oh Y sama dengan berapa atau X sama dengan berapa, karena kan dia tidak sejajar kan gitu. Nah, cara nyebutnya gimana? Oh, ini tuh garis yang melewati titik B dan C gitu. B-nya di mana? 3, minus 6. Oh, kalau C-nya di mana? C-nya di minus 5,2 gitu. Nah, dia kan memang melewati nih dua-duanya ya gitu. Jadi garis merah itu tuh melewati 2 titik ini gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kalau garis?
Amin, kamu nyalain mic, kamu ada pertanyaan? Atau Nopika? Boleh kasih contoh nggak, Kak? Boleh, Yang boleh. melewati titik. Yang melewati titik gimana? Mute lagi dulu, Amin. Sorry. Yang garis merah melewati titik. Nah, ini karena kan ini garis bawahnya kayak gini ya, karena dia ada melewati titik yang C, dia juga melewati titik B kan. Tapi bisa juga dibilang pada dasarnya garis merah ini melewati titik ini kursor aku kelihatan nggak, Nopika? Titik ini titik berapa sih yang kursor aku lagi di sini? -3. Nggak bisa kayak gitu, lengkap, harus lengkap. Berapa sama berapa? X, yellow, X-nya berapa nih? Oh, ini jadi gimana? -3. Oh, kalau dia di garis kayak gini, berarti X-nya 0. Nah, makanya, gitu. tadi kan, ya aku juga lupa bilang tadi ya. Kalau di garis gini kan, kalau di garis ini dia titiknya, kalau di garis yang atas, dari atas ke bawah ini, Y-nya X-nya selalu 0, Y-nya yang -3. Atau nanti kalau di sini, aduh, tinggal segini lagi. Tinggal 10 menit lagi. Kalau di titik sini nih misalnya ya, itu tuh 0,5, karena X-nya 0 kan, ini kan titik 0,0 tadi. X-nya kan 0 nih, Y-nya 5 gitu. Kalau titik sini tadi X-nya 0, Y-nya jadi kalau misalkan kalau yang garis melewati titik itu berarti F-nya selalu 0. Iya, betul. Kalau titik sih lebih tepatnya ya. Ya kalau titik yang garis horizontal ini, ini vertikal ya. Itu ulangi. Kalau yang garis atas ke bawah, kalau ada titik di situ, itu X-nya selalu 0 gitu. Kebalikannya kalau garis yang samping kiri dan kanan, kalau ada titik di sini nih misalnya, di titik yang ada kursor aku nih, itu X-nya yang 0, Y-nya yang 0, 6,0 jadinya. Kebayang nggak, Repika? Nopika? Iya, Kak. Nanti aku coret-coret lagi deh di kertas buat kalian. Habis ini ya, sebentar ya. Tapi kira-kira kebayang nggak ya? Maksudnya posisi garis itu, yang penting kalian kebayang itu sejajar atau lurus gitu, itu doang aja sih, nggak susah kok harusnya. SMP mah gimana? Nanti coba kasih contoh aja, Kak. Kalau misalkan bisa ngerjain berarti bisa. Boleh. Kita biasanya ada satu slide lagi kok, abis itu kita udahan. Ini nanti kita bahas pas di grup EA juga nggak apa ya kalian. Nanti kalau sempat kita balik lagi ke sini, kalau nggak kita masuk dulu ke materi terakhir. Satu lagi. Nah, Cartesius itu biasanya digunakan untuk kalau misalnya ada titik-titik nih. Kalau titik-titik itu dihubungkan, dia akan membentuk satu bangun gitu. Contoh kayak ini nih, gambar aku yang pertama ini bangunnya apa namanya? Kalian udah belajar kan? Yang bentuknya kayak gini namanya apa ya? Ini dulu deh, lebih mudah ini nih yang kedua nih. Ini bangunnya apa namanya yang dibentuk dari titik-titik ini yang warna merah ini, bangunnya apa namanya? Persegi kah? Segitiga kah? Ini apa namanya nih? Halo. Persegi panjang. Iya, bagus, betul. Jadi kayak titik-titik di koordinat ini tuh kalau seandainya kalian hubungkan, jadi persegi panjang gitu. Nah, kalau ini apa? Ini juga gampang nih. Ini apa nih? Yang layang. Bukan loh, masa layang-layang itu 4 loh titiknya. Coba lihat lagi, ini apa nih? Segitiga. Bagus. Masa layang-layang betul dia segitiga. Nah, kalau yang pertama ini apa coba? Apa sih? Apa? Itu apa ya, jajar genjang bukan, Kak? Kan, ini namanya trapesium, jajar genjang. Tapi itu trapesium tidak beraturan, ini tuh trapesium beraturan. Ini nggak apa kok, nanti dibuka-buka lagi ya, ini bangun datar pelajaran SD. Nah, biasanya buat apa sih nanti kalian bakal disuruh kayak apa ya ibaratnya? Buat ngitung luas gitu misalnya kalau seandainya ditanyain. Contoh deh misalnya kayak ini, luasnya berapa sih ini? Persegi panjang ini? Kan ini ke atasnya ada berapa kotak? 1, 2, 3 kan? 3 kotak kan? Berarti lebarnya tuh 3. Bisa juga kan dapetin dari mana? Ini kan titiknya satunya di -2,4, satunya lagi di -2,1. Berarti jaraknya ada berapa? 4 kurang 1. Oh, 3. Berarti ini memang lebarnya 3 gitu. Nah, sekarang untuk panjangnya kan dia di -2,1 sama 4,1 kan? Nah, 4 kurang -2 berapa? 4 kurang -2? 6.
6, betul. Makanya jaraknya 6. Nih, kalau kalian hitung juga 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kan? Makanya kalau ditanya nih, coba ini berapa dong luas persegi panjangnya gitu? Berapa persegi panjangnya ini luasnya? Tadi panjangnya berapa? 6. Lebarnya? Ya. 3. Berarti luasnya? Luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar. Betul. Jadi berapa dong luasnya kalau gitu? 18. Betul, 18. Betul sekali Amin Halim. Atau Maulana tadi yang ngomongnya. Jadi karena panjangnya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petakan. Kayak petakan sawah lah ingatnya kali ya. Nah ini ke atas ada berapa? Ada 3 gitu. Makanya 6 kali 3, 18. Tapi Kak, saya nggak mau ngitung kotak-kotakannya. Gitu kan. Bisa juga kayak yang tadi. Kalian caranya adalah kalau yang sumbunya atau si lebar ini tuh kurangin sumbunya. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Atau untuk yang sumbu horizontalnya atau panjangnya, kuranginnya 4 kurang minus 2. 4 kurang minus 2 berapa? 6 kan? Karena 4 kurang 2. Kalau kurang sama kurang jadi positif kan? Jadi positif gitu. Itu masih bisa kan? Itu pelajaran aljabar SD. 4 kurang minus 2 sama dengan 6 ya. Jangan salah ya yang itu. Makanya jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Bisa mengerti? Oh iya. Nah, coba. Sekarang coba yang segitiga deh. Segitiga rumus luasnya apa? Tuh, apa sih ya? Luasnya alas paling tinggi. Masih salah dikit tuh, masih kurang. Bukan alas paling tinggi doang loh. Apa rumus segitiga? Tuh, Apa? Alas kali tinggi bagi 2. Betul sekali. Amin Halim. Nah, makanya kalau gitu coba kalau ini kamu bisa nggak ngerjain ini berapa sih luasnya? Alasnya yang mana alasnya? Yang B ke C kan? Ya. Ini titik B itu berapa sih titik B? Kalau kamu suruh ngasih tahu ordinatnya ini berapa sih? Titik yang ini nih. Tuh. Z. 2,5. Iya, Y-nya 2,5. X-nya berapa X-nya? X-nya 1,5. Betul. Jadi kalau titik ini harusnya berapa? Titik ini berapa kalau kamu suruh X, Y-nya berapa ini? Minus 2,1. Bentar. Kalau yang ini minus 2,5. Sarah, kalau aku juga salah kan? Minus 1,5, 2,5. Ingat nggak? X-nya dulu kan harus yang disebutin. Titik B nih. X-nya berapa? X-nya kan 1 kotak, setengah kotak. Berarti 1,5 kotak kan? Tapi kan X itu harus minus. Makanya minus 1,5, ini kan ke atas ya, makanya positif. 1 kotak, 2 kotak, setengah kotak. Berarti 2 setengah kotak. Makanya titik B ini minus 1,5, 2,5. Ngerti nggak kenapa kayak gitu? Ngerti ya? Yang B. Halo. Ngerti ya, gitu. Nanti kita bahas lanjut deh. Tiga ini. Gambarnya jelek lagi, nggak di tengah, nggak pas. Nanti deh ini aku ganti aja gambarnya. Tadi aku gambarnya ngasal. Nanti ya kita ganti dengan apa. Nanti coba kalian habis ini lihat dulu ini rumusnya hitung trapesium apa ya. Nanti ingat-ingat dulu, nanti kita masukin ke soal. Nah, biasanya terakhir banget nih, sebelum habis tinggal 1 menit lagi. Biasanya pertanyaannya tuh kayak gini. Nih misalnya ada rumah Ana di sini nih. Ada rumah Rika di sini, ada rumah Cici di sini, rumah Yuni di sini, rumah Pak Budi di tengah-tengah, sama ada Bayu di sini. Nah, terus ada pertanyaan, tentukan koordinat C itu siapa Cici nih? Kalau A itu Ana, R itu Rika, Bayu itu B, Yuni Y, Cici C ya. Agar A, R, C, Y mana A? A, R, C, Y itu jadi persegi panjang. Persegi panjang itu harus lurus kan? Nanti kalian gambar di buku tulis kalian. Ini tarik lurus nggak? Anak ke Yuni lurus nggak?
Lurus. 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 Ana ke Rika? Lurus. Lurus. Yuni ke Cici? Lurus. Nah, sekarang Rika ke Cici? Enggak, Kak. Miring. Nah, makanya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini harusnya titik C-nya harus di mana ya supaya ARC jadi lurus gitu. Jadi maksudnya jadi lurus, jadi persegi panjang. Harusnya di mana dong kalau gitu? Titik C-nya yang dipindahin supaya jadi persegi panjang. C-nya harus dipindah ke berapa dong? Keempat. Harus lengkap, sebutnya lengkap. Siapa tadi yang jawab? Maulana atau Amin? Tadi gimana supaya lengkap? Harus X, Y. X-nya berapa? Kalau di sini nih, X-nya 4. Y-nya berapa? 2. Minus Minus 2. Nah, ya betul. Jadi C itu harus pindah dari 5 minus 2 ke 4 minus 2 gitu. Kebayang ya? Nanti kita kerjain yang ini semuanya. Gampang lah, lihat-lihat juga bisa. Sampai sini dulu ada yang kalian bisa mau tanyain nggak? Ini tinggal beberapa detik lagi nih sebelum kita ditendang.